Dan jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya di tahun 2020 yaitu sebanyak 100.028 kasus. Di mana kecelakaan yang diakibatkan oleh truk angkutan barang ini menempati urutan kedua. Ini udah banyak bener sebenarnya ya kasus kecelakaan truk dari tahun ke tahun. Saat itu sebuah truk tangki milik Pertamina tidak sengaja menabrak sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 di sebuah jalan turunan perempatan lampu merah. Indonesia. Hai millennials, welcome back to the show. Yap. It's Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai, ada saya Ditan Sudiro yang kali ini dengan hijau Kopaja ya. Hijau-hijau seger ya. Iya, Koperasi Angkatan Jakarta. Enggak, kayak Koko Angkutan. Pandan. Koko Pandan, kelapa dong. Udah mirip Aduh. kan? Dan rekan saya Nuke Aswita. Nuke Aswita juga. Kita berdua balik lagi nemenin kalian semua. Mudah-mudahan kalian yang kita temenin ini 1 jam ke depan tetap semangat ya. Tetap bahagia ya. Yep. Gitu, karena kita kalau kalian bahagia, kita bahagia Dan juga. semua berhak bahagia. Semua Besti. berhak bahagia, Besti. Seperti biasa, ada apa Ditan? Kita ada berita, ada cerita, ada informasi. Ada tips juga yang Ada bakal tips kita juga. share ke kamu selama 1 jam ke depan nanti gitu Yap, kan. betul. Dan tema besar kita kali ini kita lagi mau membahas mengenai, agak sedih sih ya, kita lagi mau membahas mengenai Iya, ini musibah sih sebenarnya. kecelakaan transportasi. Lagi-lagi ada kejadian kecelakaan yang bisa dibilang penyebabnya tuh human error lagi-lagi. Iya, ya human error atau mungkin kendaraannya, tapi intinya human error sih kan. Human Kalau error. kalau kendaraannya yang error kan intinya dari Iya. manusianya juga gitu kan. Betul. Kalau kita inget-inget nih beberapa minggu, beberapa bulan itu ada beberapa kecelakaan yang menyedihkan. Kalau ini saya inget-inget aja ya. Itu pertama tuh waktu itu ada di Cibubur, waktu itu juga ada. Gitu kan, yang lampu merah diterobos karena remblong. Terus kemarin ada 2 kejadian juga di Bekasi, salah satunya tuh nabrak, kalau nggak salah nabrak warteg kosong gitu kan. Tapi setahu saya nggak ada korban jiwa. Nah ini yang bikin sedih. Beberapa waktu lalu ini Baru kecelakaan truk aja. kembali terjadi ya. Iya. Tepatnya di bulan Agustus 2022 lalu. Ini kecelakaan tunggal truk terjadi di Jalan Sultan Agung, kilometer 28,5 Kelurahan Kota Baru, Bekasi Barat. Dikabarkan 11 orang meninggal dunia dari total keseluruhan yang mencapai korbannya 33 orang yang ketabrak itu ya. Dan bikin sedih, dari 11 korban meninggal itu 7 diantaranya adalah anak sekolah. Ini tunggu, ini daerah kamu kan sih? Iya, arah Tahu? tahu lah, karena itu jalanan setiap hari ku laluin pulang pergi gitu. Karena kan arah mengarah ke Harapan Indah, arah mengarah ke Pondok Ungu. Aku kalau di Bekasi gitu ya. Itu memang jalur nantinya bisa tembus langsung Jakarta Timur. Dan pas hari kejadian itu jadi bikin macet berarti ya kamu lewat? Ya gimana nggak macet, 2 jalur ketutup, Oh. nggak bisa lewat. Karena kan habis truk itu menghantam tiang beton ya, BTS itu. GSM. BTS itu nggak langsung itu Tower kan. GSM. Blak. Nggak lama. Ada waktu ya? Ada waktu, ada jeda. Oh, ini saya baru tahu loh kejadian. Saya pikir Nggak langsung yang jatuh. ditabrak terus runtuh Ada tuh waktu nggak. beberapa menit ada, gitu ada ya? jeda. Nggak mikir itu juga bakal Tapi runtuh. emang dari berita yang saya baca tuh pertama kecelakaan tabrakan, terus ada berita baru lagi. Saya pikir jadi satu, ternyata terpisah enggak, ya. beda. Berita barunya ya si towernya itu jatuh. Tower jatuh karena memang hantaman dari truk itu yang lumayan kencang gitu. Oke. Nggak ngerti lagi kencangnya kayak gimana, buktinya tuh tiang beton itu bisa langsung rubuh. Iya makanya. Sekencang itu kejadiannya dan secepat itu. Langsung. Dan ngomong-ngomong tentang anak sekolah itu, emang bener ya di depannya itu sekolah? Itu memang sekolah. Nggak kelihatan kayak- Itu memang sekolah. Ya jadi cuman kayak memang tembok itu ada pintu masuknya nggak terlalu besar. Tapi memang itu sekolah. Sekolah, Oke. temboknya hijau. Memang dari dulu itu udah lama, sekolah lama bukan sekolah baru gitu. Dan mirisnya itu kan jam-jam anak-anak istirahat. Ya, jadi ada beberapa kayak kelas 1, kelas 2 lagi pada jajan. Gitu, jajannya tuh memang tukang dagangnya Di luar sekolah. di luar sekolah persis depan pintu masuk gitu. Dan siapa yang sangka, coba bayangin kan? Iya itu pagi, belum siang. Siang, sudah siang, jam 12-an kurang lah Oke, gitu. Jadi jam-jamnya istirahat anak-anak memang. oke. Nah, itu ngagetin banget sih ngelihat berita itu ya, karena oh my god, Nes ini keranji. Iya, saya nyadarnya Aku tuh, merinding gitu pokoknya kalau. saya nyadarnya baru
sebelum saya makan siang saya lihat beritanya, terus saya pikir kecelakaan biasa. Taunya Ya, menyedihkan banyak banget. SD yang jadi korban, tukang dagang, ada juga yang mau jemput, yang lagi nunggu pulang sekolah, jemput, biasa kayak kita jemput anak atau apa, yang jadi korban kebanyakan kayak gitu. Oke. Serem sih guys ya, kalau nggak salah, keneknya juga ikut meninggal, keneknya. Jadi supirnya sih selamat, gitu. Nah, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10 sampai jam 11 pagi kalau nggak salah ya. Memang saat siswa SD nih bukan pulang sekolah, masih istirahat gitu. Jadi selain korbannya anak sekolah dasar, ada juga orang tua yang sedang menunggu anaknya di depan sekolah. Serta ada pedagang yang mangkal di depan SD dan pengendara lain. Ini juga menjadi terkena imbas dari kecelakaan ini karena memang oleng dia. Yap. Seharusnya kan dia nggak ke kiri banget ke trotoar gitu. Ngapain? Oke. Gitu, memang jalurnya itu after turunan flyover, kanan langsung. Hafal jalannya. Ya itu memang daerah kayak sehari-hari kita lewat. Ini memang driver akap ya, antar kota, antar provinsi. Hafal dia. Nah, itu jalan umum memang yang jalan utama yang memang arahnya memang mau ke Harapan Indah, Pulau Gadung. Pasti kita kalau dari arah Bekasi Kranji itu ngelewatin situ. Nggak ada jalan. Oke, dan untuk kronologisnya sendiri, jadi awalnya ini truk trailer melaju dari Jalan Sultan Agung, lalu kemudian tiba-tiba saja melaju kencang menabrak halte di depan SD Kota Baru 2 dan 3. Setelah menabrak halte, truk juga sempat menyeruduk tower BTS, tapi nggak langsung roboh ya. Enggak. Dan tower BTS ini roboh dan menimpa kendaraan lainnya juga. Iya, jadi di jalan yang seberangnya menimpanya mobil pick up. Tuh miris banget, langsung pick up itu lewat gini langsung gitu. Kalau nggak salah meninggal sih driver di mobil pick up-nya itu ya. Jadi berdasarkan keterangan aparat kepolisian ditemukan bekas pengereman truk yang jalan yang menunjukkan bagaimana tingginya laju truk. Ini kencang banget memang katanya. Kecepatan laju truk yang bermuatan besi itu diperkirakan sekitar 60 km per jam. Persneling truk trailer juga ditemukan dalam posisi gigi 3. Nggak mungkin 60 km per jam sih, kalau kata gue bisa lebih cepet. Karena posisi lagi gigi 3 berarti kan agak ngebut gitu. Nah, ini kalau menurut Polsek Bekasi pun langsung bergerak cepat menangani dan menyelidiki peristiwa kecelakaan maut truk tersebut ya. Dari hasil olah TKP disimpulkan bahwa penyebab kecelakaan bukanlah remblong yang banyak dibicarakan, melainkan kelalaian supir truk sendiri, ya ini human error. Jadi dari TKP juga tidak ditemukan remblong karena setelah dicek rem masih bagus atau dalam keadaan normal. Takutnya mabuk nih supirnya. Dan kini supir truk trailer tersebut langsung diamankan oleh polisi dan sekarang statusnya sudah menjadi tersangka. Ini miris banget guys, karena ya itu dia tadi rata-rata yang menjadi korbannya adalah anak-anak sekolah. Terus saya sedihnya lagi, tadi kan sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman juga sebelum syuting. Ternyata salah satu anak sekolah itu lagi ulang tahun. Iya, lagi ulang tahun ke-11 kalau nggak salah, namanya Noval siapa. Dia bilang ke ibunya pengen nasi kuning. Masakin nasi kuning gitu. Pertama bilang ke neneknya, karena neneknya tinggal di situ juga, dekat situ. Aku mau dong dia bikinin nasi kuning. Neneknya kebetulan lagi nggak punya uang. Ditambahin lah duit jajan 10.000. Ini aja ya. Jajan. Nenek kasih duit jajan tambahan 10.000 gitu. Ya udah, kata mamanya juga ngebaik-baikin, nanti ya kita bikin pokoknya kalau ada rezeki. Nggak taunya itu hari terakhir dia, hari ulang tahun terakhir dia juga. Umur 11 tahun, pas banget 11 tahun anak itu. Sedih banget. Yep, betul. Jadi kalau kita bedah lagi guys, ini udah banyak bener sebenarnya ya kasus kecelakaan truk dari tahun ke tahun. Nah, ini udah ada yang kita rangkum selain tadi kecelakaan yang di Bekasi, ada juga kasus kecelakaan maut truk dari tahun 2021 sampai 2022 ini. Yang pertama ada kasus kecelakaan truk kontainer tabrak truk juga dan juga mobil, 1 orang meninggal dunia di bulan April 2021. Jadi pada bulan April 2021 terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Purworejo Magelang, Jawa Tengah. Kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan sekaligus ini terdiri dari kontainer, truk, dan juga minibus. Diketahui dari kejadian naas tersebut 1 orang meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka yang langsung dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa ini bermula ketika kontainer melaju dari arah Magelang ke arah Purworejo. Setibanya di lokasi kejadian, truk kontainer menabrak pembatas sebelah kiri sehingga oleng ke kanan dan menabrak truk serta minibus yang lagi melaju dari arah berlawanan. Dan untuk penyebab kecelakaan diduga truk kontainer mengalami remblong. Iya, itu
standar kalau ada kejadian tuh biasanya remblong, tapi untuk yang Bekasi tadi enggak ya? Enggak, memang ditemukan human kasus error. remblong. Oke. Kalau kasus kedua ini sepertinya Nuka inget juga nih. Ini terjadi di Balikpapan Barat Januari 2022 ini. Oh, iya. Jadi kecelakaan dahsyat ini terjadi setelah sebuah truk mengalami remblong sehingga menyeruduk belasan kendaraan yang sedang berhenti di lampu merah. Dari kecelakaan tersebut, sebanyak 4 orang meninggal dunia, 1 orang kritis dan 30 orang luka berat. Dan dari insiden itu sebanyak 14 unit sepeda motor rusak parah, 6 unit mobil ringsek dan pagar pembatas rusak juga. Ini yang nabrak pas lampu merah. Iya, iya. Iya Jadi kan? yang ditabrak orang-orang yang memang Lagi nunggu lampu merah. kendaraan lagi berhenti, sebenarnya dia dari arah belakang langsung bablas Iya, gitu. iya. Nah, kalau kasus yang terakhir atau yang ketiga ini mungkin kalian juga ingat dan Dita juga ingat kecelakaan yang terjadi di Cibubur juga Oh, baru yang saya bulan cerita. Juli. Oh, yang saya Iya, cerita baru tadi. bulan Juli 2022 kemarin. Jadi kecelakaan truk yang terakhir terjadi pada truk Pertamina di Jalan Alternatif Cibubur arah Cilengsi. Saat itu sebuah truk tangki milik Pertamina tidak sengaja menabrak sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 di sebuah jalan turunan perempatan lampu merah. Akibat kecelakaan tersebut sebanyak 10 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya mengalami luka-luka. Untuk penyebabnya sendiri diduga kecelakaan ini karena remblong pada truk dan kini supir dan juga kernet truk pun ditetapkan sebagai tersangka dalam kejadian tersebut. Ini nih. Kalau ini sih kayaknya memang aku sering dengar orang-orang sering ngeluh banyak kejadian kecelakaan di Cibubur ya. Iya, di lampu merah tersebut karena turunan terus langsung belok gitu. berhenti lampu merah. Dan tapi kalau menurut saya kan di kalimat yang Nuka bahas terakhir tadi adalah karena remblong supir dan kernet menjadi tersangka. Padahal kalau menurut saya bukan salah supir dan kernet juga, itu udah salah dari maintenance kendaraannya gitu kan. Tapi tetap Jadi aja harusnya ya, sih semua ditarik. Iya, biasanya bukan iya. cuma mereka aja, harusnya oke mungkin mereka yang sedang melakukan. Cuman bukan hanya supir dan kernet aja. Iya, kayak Ya, mekaniknya si perusahaan. Dari perusahaan seperti juga apa. harusnya ditarik gitu. Iya, Kok- bosnya mereka ya. Kok mengizinkan? Iya, gini. Gitu. Emang nggak ada pengecekan terlebih dahulu Iya. kah sebelum kendaraan itu beroperasi? Apalagi ini kan kendaraan Pertamina membawa tangki bensin. Untung nggak meledak. Nah, makanya ini kan bahaya ya untuk mobil-mobil seperti itu. Ini menjadi catatan juga sih untuk para pengusaha-pengusaha nih yang punya mobil-mobil truk seperti itu. Coba maintenance dari mobilnya diperhatikan. Kalau mau jalan juga dicek terlebih dahulu kendaraannya. Jadi ya meminimalisir terjadinya kecelakaan kan. Ini sama kayak yang tadi kecelakaan di Bekasi yang heboh itu, yang nabrak anak-anak itu kan disinyalir ada odol juga, over dimension overloading juga. Dia angkutannya juga berlebihan di situ. Mungkin jadi kan berat ya Iya, makanya itu kapasitasnya. hal-hal seperti itu menurut saya harusnya tidak diperbolehkan jalan. Atau overload dalam hal jam kerja. Itu juga bisa. Karena kan takutnya dia saking kecapeannya ngantuk, bawa Ya. kendaraan jadi tidak konsentrasi. Tuh. Jadi menurut saya harusnya yang tersangkakan tuh bukan cuma driver dan kernet, tapi banyak pihak lainnya, harusnya pihak. Memang kan habis kejadian Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil kan ke sana gitu. Terus beliau punya rencana untuk membatasi jam operasional mobil-mobil besar, truk seperti itu di siang hari. Emang jalur itu ditan karena kan di Bekasi arah kesananya dikit banyak pabrik ya. Jadi kendaraan-kendaraan besar seperti itu tuh kadang-kadang mengganggu, memang sering soalnya lewat. Oke, kebayang nggak kalau misalnya Macetnya. dibatasi, jadinya adanya malam. Nah tuh yang mau pacaran ke Bekasi repot banget tuh. Malamnya kan kayak waktu itu zaman Gubernur DKI Jakarta sebelumnya kan sempet ya. Tapi memang kita pengguna jalan lancar sih. Kayak siang di tol dalam kota tuh jarang macet. Nah, jalur-jalur Kranji Bekasi ini memang kan mobil-mobil besar kayak gitu lewatnya bikin macet Bikin kadang. macet ya. Wah, kalau siang apalagi pagi. Iya. Oke. Itu dia tadi pembahasan kita di segmen pertama mengenai kecelakaan yang menyedihkan, kecelakaan dari truk gitu kan. Iya. Dan kecelakaan dari transportasi truk, yang biasanya ngebawa banyak barang. Betul. Dan penyebabnya banyak tadi ya, dari mulai remblong, Error. ada kemungkinan human error dan over dimension overloading juga. Kita masih akan membahas tentang hal tersebut di segmen selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia, Ya. berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, balik lagi sama kita berdua, Danuka dan juga ada Ditan. Dan kita masih mau ngebahas soal tentang kecelakaan atau musibah kecelakaan yang dialami oleh kendaraan truk. Dan tadi kita udah bahas ada 3 kecelakaan ya. Di antaranya tadi yang
masih jadi hangat perbincangan yang di Bekasi di Jalan Keranji kemarin yang banyak menewaskan anak-anak sekolah dasar karena memang tepat ada di dekat pintu masuk sekolah dan anak-anak lagi jam-jamnya istirahat dan mau pulang sekolah juga gitu. Ada yang di Cibubur juga. Ya, dan tadi yang pertama kita bahas di awal tahun ya, yang di Balikpapan ya. Iya, Januari 2022 silam di Balikpapan, itu Yang lagi lampu di lampu merah, truk trailer ya itu gede juga ya. Gede itu. Remblong menabrak sejumlah kendaraan lagi berhenti di lampu merah, banyak juga menewaskan korban meninggal dunia. Iya, betul banget. Duh miris ya kalau ngomongin kayak gini. Saya udah lemes kalau kayak merinding gini, deh aku. kayak mau semangat tapi nggak bisa gitu. Iya karena ini berita musibah yang memang kadang kita nggak mau denger tapi kejadian terus ya gitu. Kenapa sih gitu kan? Oke, kalau kita membicarakan mengenai kecelakaan truk trailer yang kemarin aja ya, yang terjadi dekat sekolah dasar di Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 31 Agustus lalu. Ini kan total menelan 10 korban jiwa dan 7 diantaranya merupakan pelajar sekolah dasar ya. Insiden tersebut bukan kali ini saja terjadi dan bisa dikatakan tiap tahunnya pasti ada aja kecelakaan yang terjadi pada kendaraan bermuatan besar tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan data dari Korlantas Polri yang dipublikasi oleh Kementerian Perhubungan. Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia mencapai 103.645 kasus pada tahun 2021. Dan jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya di tahun 2020 yaitu sebanyak 100.028 kasus. Di mana kecelakaan yang diakibatkan oleh truk angkutan barang ini menempati urutan kedua dengan persentase sebesar 12%. Sedangkan urutan pertama ini masih didominasi oleh kecelakaan sepeda motor dengan persentase sebesar 73%. Perlu dicatat ini yang dilaporkan ya? Yang nggak dilaporkan mungkin lebih banyak lagi. Bisa jadi. Jadi memang ini cukup banyak guys kasus yang terjadi pada truk bermuatan besar ya. Lantas sebenarnya tuh bagaimana sih aturan operasional truk di ruas jalan ini? Nah kalau menurut Kepala Bidang Lalu Lintas di Sub Kota Bekasi, Bapak Teguh Indrianto, aturan larangan jam operasional truk atau kendaraan besar berlaku di beberapa ruas jalan. Jadi truk dilarang melintas di jam-jam padat kendaraan seperti di pukul 6 pagi sampai pukul 8 pagi dan selanjutnya di pukul 5 sore sampai jam 8 malam. Oke, namun ini balik lagi sih guys sebenarnya. Ada beberapa truk bermuatan besar, jadi meskipun udah ada aturannya ya, ada beberapa truk bermuatan besar yang tidak taat dengan aturan jam operasional tersebut. Padahal udah ditetapkan jam operasionalnya. Ini semua karena ya mungkin kebutuhan perusahaan di wilayah setempat, yang juga mengharuskan mereka untuk melewati jalan-jalan tersebut di jam-jam sibuk ya. Ya, nah kalau kita tadi kan sudah bahas soal aturan resmi pada truk, di sisi lain ada beberapa masalah yang juga kerap terjadi pada truk sehingga menyebabkan kecelakaan. Berikut diantaranya, yang pertama, as roda yang patah. Hal ini biasanya disebabkan oleh muatan yang diangkutnya melebihi batas yang disarankan oleh pabrik atau produsen kendaraan. Kurangnya perawatan pada kaki-kaki truk juga dapat menyebabkan komponen ini semakin melemah, misalnya berkarat dan akhirnya keropos. Nah, karena terlalu sering tertutup kotoran yang mengendap dan jarang dibersihkan. So, bila as roda patah saat truk sedang berjalan, ini dapat sangat memicu kecelakaan karena memang otomatis penumpuk truk akan penumpunya itu kan kaki-kakinya akan hilang, terlebih lagi beban truk beserta muatannya itu sendiri yang lumayan berat dapat mencelakakan pengguna jalan lainnya. Ya ini biasanya kita lihat di tol-tol nih suka ada truk yang agak miring. Ngeri kan, Iya, ngeri nah kali. kalau udah miring itu biasanya as rodanya Iya, gitu. iya. Atau bisa juga kalau udah miring ya as roda, tapi kalau agak miring ini ban pecah biasanya. Nih Agak yang miring. ngeri nih kalau aku lewat tol Cipularang arah Bandung, itu kita kan biasa tuh sebelah kiri banyak Oh, kendaraan iya, truk iya, kan. Gue nggak mau di belakangnya, Kayak kalau perlu tuh kalau ada dia, gue mau nyalip. Iya. Ngeri. Kenapa jalan udah pelan-pelan, apalagi kalau bunyi remnya apa gitu kan. Iya. Terus kita di belakangnya serem banget Nggak ya. mau, gue kadang-kadang menghindari. Oke, membicarakan mengenai truk yang kalau tadi kan truk miring berhenti di tol, pasti as rodanya patah gitu kan. Tapi kalau agak miring ini biasanya ban pecah nih. Biasanya ban truk pecah karena muatan yang berlebih dan juga minimnya perawatan. Sama lah kurang lebih sama as roda yang patah ya. Ban ini kan sebagai tumpuan kendaraan juga dapat menyebabkan truk hilang juga dapat menyebabkan truk hilang kestabilan. Bahkan akibatnya bisa juga terbalik apabila sampai meletus si bannya ini. Sekali lagi ini juga bisa terjadi karena beban kendaraan yang berlebihan.
Iya, lagi-lagi ya, overload tadi. Odol, Odol. over dimension, overload. Kalau dimension tuh, jadi dia ngambil di atas kapasitas dia, dimensinya ketinggian atau kelebaran. Ya ini kan, banyak kejadian kan. Banyak kejadian. Terus selanjutnya faktor remblong, ini juga sering sekali didengar kasus kecelakaan, faktornya remblong. Ini masalah yang biasa terjadi diakibatkan oleh kelalaian pemilik kendaraan karena jarang melakukan pemeriksaan rutin terhadap komponen rem seperti oli, kampas, kaliper, piringan, dan tromol belakang pada truk. Karena sering dipakai, ya otomatis oli rem atau kampas bisa aja habis kan. Nah, dari sinilah sistem pengereman ini bisa tidak berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Oke, dan selanjutnya salah satu yang juga bisa menyebabkan kecelakaan pada kendaraan jenis truk adalah kopling yang aus. Ini lazim terjadi pada truk yang diakibatkan terlalu sering membawa beban berat, sehingga mempengaruhi laju kendaraannya. Tapi beberapa kali juga diakibatkan oleh kelalaian sang supir. Kopling aus ini bisa menyebabkan truk tidak akan bisa berjalan, meski putaran mesinnya sudah tinggi. Ya, andai aja bisa jalan, tapi bisa menyebabkan selip, karena gigi transmisi yang sulit dipindahkan. Ini tentunya malah membahayakan pengemudi, terutama saat lagi jalan menanjak. Oh iya, kalau kopling habis itu nggak ada daya. Iya kan, nggak bisa ngegas, jadi nggak bisa masuk. Ngegas, mobil Jadi kalau- kecil aja kita Kalau bingung. kopling aus tuh koplingnya nggak bisa masuk, atau Nggak bisa kalaupun bisa masuk. masuk nggak bekerja. Nggak ada daya. Heeh. Itu takut banget apalagi kalau di jalanan-jalanan yang agak Tanjakan. menanjak. Aduh. Waduh, gue pernah di jalan mau nangis. Kopling lu. sih. Mau Manual nangis. metik kendaraannya. Manual. Oke. Bapak bisa bayangkan saya sendirian di kendaraan, Deg-degannya. deg-degannya. Pengen nangis. Rem tangan. Pengen nangis, rem tangan, gitu kan. Ya Ngegas. Allah, jangan ada, itu jangankan tanjakan, polisi tidur aja nggak ada daya dia. Itu jadi bahaya banget ya, kayak remblong, kopling habis tuh tadi. Yap. Itu harus diperhatikan sih para pengusaha-pengusaha, pemilik kendaraan ya. Harus Jangan ngikutin aturan. sampai ini kejadian udah banyak banget loh gitu. Oh iya, ada juga kan kalau faktor lainnya yang tadi kita juga sempat jelaskan, kayak faktor kurang istirahat dari drivernya. Nah itu faktor yang dari human Itu kan juga error-nya bisa, kan? di luar Heeh. kendaraan. Kalau kayak kemarin kejadian yang di Bekasi yang banyak menewaskan anak-anak SD itu kan memang pure salah dari si drivernya. Yap, makanya sih, jadi jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.